Oke, kita belajar tentang materi prepositional phrase. Ada spidol. Preposition apa menurut kalian? Preposition itu bahasa Indonesianya adalah kata depan. Contohnya apa saja kata depan? Misalnya di bahasa Inggrisnya dia apa? At. Yang kedua, apa lagi? Di dalam, in. Sorry. Di dalam, in. Apa lagi? Di atas, on. Ini arti-arti di dalam, di atas ini arti umumnya. Tetapi nanti kalau dipakai di dalam kalimat itu menyesuaikan konteksnya. Tidak harus on itu di atas. Tidak selamanya on di atas. Seperti yang saya jelaskan di video kan. Cuma biasanya on itu artinya di atas. Oke, lanjut. Di bawah, under dan lain-lain. Oke. Sedangkan kita materinya, yakni kita akan belajar tentang prepositional phrase, frase kata depan. Dari penjelasan yang Martin sudah buat, apa yang kalian ketahui tentang prepositional phrase? Di catatan kalian bagaimana prepositional phrase itu? Gabungan antara dengan objeknya. Oke. Jadi intinya kalau cuma ada kata at, in, on, under dan lain-lain, between dan lain-lain, itu masih berarti preposition saja, kata depan. Akan tetapi kalau sudah digandeng dengan kata at, misalnya at home atau at my office atau at your school. Kalau di dalam in the class, itu berarti kalau sudah at ini, kata depan ini ditambah dengan kata yang lain, maka itu otomatis menjadi prepositional phrase, kelompok kata depan. Jadi kalau meskipun ada dua, itu sudah berkelompok menjadi prepositional phrase. Dan kata depan ini atau prepositional phrase ini gunanya untuk menjelaskan apa? Untuk menjelaskan kata, di catatannya di kata benda, itu untuk menjelaskan kata benda. Contohnya sekarang, where are you? I am at home. Jadi at home itu untuk menjelaskan saya, benda. I kan benda kan? Saya Petun itu kan benda. Jadi seperti itu. Intinya prepositional phrase adalah tujuannya untuk menjelaskan kata benda. Sebentar, Petun cek dulu catatan kalian, kumpulin. Mau saya nilai, biar ada nilainya masuk. Silakan. Dikumpulin catatannya, mau lihat saya.
Tapi 100 berapa ya? Mau tabung 2.000 dan kayak Indomaret. Oke. Alifian. Bagus. Oke, prepositional phrase definition-nya. Oke, kata yang berfungsi untuk menunjukkan hubungan antara objeknya dengan bagian lain di dalam kalimat. Kata depan. Oke. Phrase, oke. Kalian tugasnya mencatat yang tentang preposition saja ya? Banyak ya yang perlu yang di materi ini, materi yang sangat banyak sekali. Mohon maaf ya. Pak Edwin juga, makanya Pak Edwin buat video sendiri. Kenapa? Karena saya lihat di internet itu kurang lengkap. Jadi kalian hanya mendapat informasi sepotong-sepotong saja. Untuk menghindari informasi yang sepotong-sepotong, maka mau tidak mau Pak Edwin harus membuat videonya agar kalian paham apa itu prepositional phrase yang sebenarnya. Oke, tugas. Silakan Alifian. Diambil. Oke. Miftahul Arifin. Kevin kok dikit? Kurang banyak Kevin. Ini Arya paksa Kevin. Apa pacaran malo lo mau siapa? RAJ Cahya ya. Enggak ya. Ini nih. Belum saya kasih nyala, lengkapi dulu. Dikit Pak Bini iya nah. Tiara, bagus. Serasa dunia milik berdua mau nggak bos profil lo Kevin wah. Agaton saya lain, agaton ano. Nggak bos saya Kevin dia kadoan nggak saya ano apa siapa itu berdua juga. Siapa ini? Boleh. Ini siapa ini? Namanya? Oke. Anas, silakan Anas. Absen berapa Anas? I merah. Saya memang kemarin sengaja nggak kasih tugas apa-apa ya, biar kalian nggak kebanyakan tugas ya. Ya. Engkau bisa beri tugas ngelo, apa boleh buatnya saya nerima tugas dari banyak guru kan? Finalah dulu, istirahat dulu ya. Gara-gara saya lihat Instagramnya siapa ya, Receh ID. Saya tidak kuat PJJ Pak, saya mau keluar dari grup. Assalamualaikum. Ya Allah. Iya sih, memang stres yang kayak gini. Safira.
Sambil lalu kalian kalau ada pertanyaan tentang prepositional phrase, mohon dengan sangat silahkan ditanyakan. Apabila kalian tidak mengerti tentang prepositional phrase, silahkan tanya. Kalau perlu kalian buat daftar pertanyaan untuk ditanyakan ketika PTM. Saya lebih senang situasi seperti itu. Saya ngasih materi, video. Kalau kalian ada yang bingung, silahkan ditanya. Wasilatul. Ajeng. Nur Fitria. Kok dikit ini? Oh, ini ada. Siapa namanya? Siapa? Dewita. Yang tidak setor Aiman. Kevin belum lengkap. Oke, kita lihat modulnya. KD 3 titik berapa berarti itu? 3.2 ya? Belum ya? Iya, cuma 3.1. Oh, sebentar ya. Peminatan ya? Modul KD 3.2. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau ada yang bilang ya, jangan sampai diam. Modul KD 3.2 bahasa peminatan. Sampai jam berapa ini? Ada yang bawa flash disk OTG? Sini. Nanti share ke teman-temannya ya.
Ini di folder paling luar KD 3.2 peminatan. Share ke teman-temannya biar kita bahas materi itu. Mumpung ada waktu 20 menit. Katun coba share di Google Classroom, loading terus. Coba di Google Classroom juga ada, kalau bisa di-download bilang. Di Google Classroom barusan Kak Tun upload. Kita bahas itu sebentar. Ara, siapa? Pojok orang tak kenal aja. Kenalan dulu. Jalan, lanjut mana? Lakoni tugas ya? Iyalah, lanjut lan. Sudah dibuka belum? Sudah, kita ke kalian sudah mengerjakan logical reasoning? Belum? Oke. Kalian buka halaman logical reasoning. Itu ada gambarnya siapa? Jokowi. Siapa lagi? Kalian sudah tahu nggak? Kalian kan sudah belajar. Kalau di itu R, di dalam itu in, di atas itu on, di bawah itu under dan lain-lain. Orang sudah mencatat lengkap. Nah, sekarang kita coba belajar atau mengisi soal nomor 1 sampai 10 ini. Pay attention to the picture above and fill their names in the blank sections and translate all the sentences into bahasa. Jadi tugas kalian adalah perhatikan gambar di atas itu dan isi nama-nama mereka di bagian kosong itu, kan ada bagian kosongnya. Nah, namanya siapa itu yang di situ. Lalu setelah kalian mengerjakan semua 1 sampai 10, lalu terjemahkan 1 sampai 10 itu ke dalam bahasa. Paham? Oke, number 1, kita coba dulu latihan. Bla bla bla, itu orang ya, nama orang semua. Bla 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 is between Luhut Panjaitan and Joko Widodo. Apa artinya is between? Luhut. Di antara Luhut Panjaitan dan Joko Widodo siapa? Oke, tulis silakan. Mahfud MD is between Luhut Panjaitan and Joko Widodo. Tulis lengkap ya, bukan cuma sekedar namanya saja. Mahfud MD is between itu, sorry, itu mananya? Between Luhut Panjaitan dan Joko Widodo itu apa itu? Iya, di antara Luhut Panjaitan dan Joko Widodo itu kata apa? Prepositional phrase, frase kata depan. Sudah ada between bla bla bla, itu berarti prepositional phrase. Oke. Now number 2. Bla 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 is sitting behind Budi Karya Sumadi. Is sitting behind Budi Karya Sumadi artinya apa? Sedang duduk di belakang Budi Karya Sumadi. Who is sitting behind Budi Karya Sumadi? Oke. Luhut Panjaitan is sitting behind Budi Karya
kasih tahu mana prepositional phrase-nya. Oke, behind Budi Karya Sumadi is prepositional phrase. Artinya tahu, Wisnu Tama sedang duduk di sebelah kanan Luhut Panjaitan. Number 1 to number 5 is number 1 to number 5 are prepositional phrase. Jadi nomor 1 sampai nomor 5 itu soal-soalnya adalah kalimat-kalimat yang menggunakan prepositional phrase. Seperti yang kalian pelajari tadi, prepositional phrase gunanya untuk menerangkan atau menjelaskan kata bendanya. Kita sekarang lihat kata benda yang diterangkan di masing-masing kalimat itu siapa saja. Soal nomor 1 di antara Luhut Panjaitan dan Joko Widodo itu adalah prepositional phrase. Gunanya untuk menerangkan siapa? Yang nomor 2, behind Budi Karya Sumadi itu menerangkan kata benda siapa? Jadi Luhut Panjaitan itu diterangkan kalau Luhut Panjaitan itu ada di belakang Budi Karya Sumadi. Paham ya? Jadi itu gunanya
siapa? Mahfud MD. Mahfud MD. The man who is raising both of his hands is Mahfud MD. Kalau saya tinggal nanti ini Pak itu rekam ada di YouTube-nya. Kalau kalian mau numpang ke rumahnya tinggal nonton ya. Kalau bisa mendengarkan sendiri silakan. Orang yang sedang mengangkat kedua tangannya adalah Mahfud MD. Nah, di kalimat ini kalian simak baik-baik. Sebenarnya di kalimat ini terdiri dari dua kalimat. Kalimat pertama adalah the man is Mahfud MD. Yang kedua, the man is raising both of his hands. Kalau kamu bingung gini aja deh. Coba kalian dalam bahasa Indonesia-nya. Orang yang sedang mengangkat kedua tangannya adalah Mahfud MD. Biar kalian simak. Orang yang sedang mengangkat kedua tangannya adalah Mahfud MD. Sebenarnya di kalimat ini terdiri dari dua kalimat. Yang pertama, yang sedang mengangkat kedua tangannya itu kalimat satu. Jadi yang pertama, orang yang sedang mengangkat kedua tangannya itu adalah kalimat pertama. Yang kedua, orang itu adalah Mahfud MD. Jadi dua kalimat ini kalau mau digabung maka orang yang sedang mengangkat kedua tangannya ditambah adalah Mahfud MD. Mana kalimat utamanya? Kalimat utamanya adalah orang itu adalah Mahfud MD. Intinya adalah Mahfud MD. Sedangkan yang sedang mengangkat kedua tangannya menerangkan siapa? Siapa yang diterangkan? Orang atau Mahfud MD. Intinya orang, karena ini berdiri setelah orang. Berarti orang yang sedang mengangkat kedua tangannya itu untuk menjelaskan orang. Orang ini siapa? Mahfud MD. Seperti itu ya. Seperti ini lagi. Kamera yang diletakkan di atas meja itu, kamera yang diletakkan di atas meja itu adalah punyaku. Ini sebenarnya terdiri dari dua kalimat. Kalimat yang pertama itu kamera itu adalah punyaku. Yang kedua, kamera diletakkan di atas meja. Ini kalimat pertama bukan orang yang sedang. Orang sedang mengangkat kedua tangannya. Kalimat kedua, orang itu adalah Mahfud MD. Digabung jadi orang yang sedang mengangkat kedua tangannya adalah Mahfud MD. Yang ini bahasa Inggrisnya berarti who. Bisa who. Ini untuk manusia. Kalau untuk benda pakai which. Ini untuk benda, bisa untuk binatang, bisa untuk tempat. Kalau which. Kalau that artinya yang juga bisa kedua-duanya, baik manusia maupun benda. Kalau that artinya sama-sama yang. Bisa nggak between? Yang soal nomor 1. Apa soalnya? The man who is raising both of his hands
who-nya diganti ke that, bisa. Karena that itu bisa untuk manusia maupun benda. The man that is raising both of his hands is Mahfud MD. Jadi that ini bisa ke manusia, bebas kemana saja, ke benda dan lain-lain. Pokoknya that ini berarti artinya ya, ini artinya yang semua ya. Oke. Jadi kamera yang diletakkan di atas meja itu adalah punyaku, terdiri dari dua kalimat. Kalimat pertama, kamera itu adalah punyaku. Kalimat kedua, kamera diletakkan di atas meja. Digabung, kamera yang diletakkan di atas meja itu adalah punyaku. Kurang 5 menit lagi, masih ada waktu. Aku jelasin untuk masih ada waktu. Kalian jawabannya apa tadi, Mahfud MD ya? Oke, lanjut number 7. The man, nah ini man ini lebih dari satu karena M-A-N. Kalau orangnya satu, laki-lakinya satu, M-A-N, man. Tapi dibacanya sama, man. The men who wear glasses are orang-orang yang memakai kacamata. Siapa saja? Mahfud MD,